Larangan meriksa HP sembarangan mengenai hak privasi itu dasar hukumnya memang diatur pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu perbuatan yang dilarang di dalam pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE itu memang dapat dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Ya, dan dianggap sebagai akses ilegal terhadap privasi elektronik orang lain. Makanya di dalam undang-undang itu ada kalimat dengan sengaja tanpa hak. Ya. Bicara tanpa hak ini artiannya luas, sahabat-sahabat. Masyarakat juga harus tahu ya bahwasannya di dalam bahasa undang-undang bicara tanpa hak itu adalah pengertiannya luas. Polisi pun tidak semua memiliki hak untuk mengakses atau memeriksa dokumen elektronik atau benda elektronik milik orang lain. Artinya setiap perbuatan mengakses sistem elektronik milik orang lain yang berada di bawah penguasaan orang lain secara sengaja dan tanpa hak itu adalah perbuatan pidana siapapun. Lalu ada dasar hukum lagi diatur di dalam pasal 32 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penggeledahan itu merupakan salah satu upaya atau bentuk upaya paksa ya. Penggeledahan itu adalah bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik. Ingat, yang dapat dilakukan oleh penyidik. Dalam hal ini penyidik boleh memasuki rumah orang atau yang diduga kuat melakukan tindak pidana, tidak sembarangan juga ya ini. Ya, penyidik boleh memasuki rumah orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana, menggeledah badan, ya, melakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian, ya itu dibolehkan dengan syarat dan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Tidak serta-merta bebas, tidak semua aparat penegak hukum bisa melakukan itu. Jelas ya, masyarakat harus jelas ya. Lantas upaya paksa ini bisa dilakukan seperti apa? Upaya ini hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi, yakni tertangkap tangan dan ada izin dari ketua pengadilan negeri. Di luar dari dua kondisi itu, maka siapapun tidak boleh sembarangan memeriksa HP orang, menggeledah badan, ya, menggeledah rumah itu tidak boleh. Harus ada dua kondisi ini. Ini masyarakat harus mulai cerdas nih sekarang nih. Agar tindakan penggeledahan tersebut sesuai hukum, maka sebagai bagian proses penyidikan, terlebih dahulu harus ada bukti permulaan tindak pidana yang cukup terhadap orang yang diduga kuat itu. Atau dugaan tindak pidana terhadap orang yang sedang disidik itu. Ya. Oleh karena itu, apabila ada pemeriksaan HP, pemeriksaan badan, pemeriksaan penggeledahan rumah terhadap seseorang secara paksa, apakah itu di jalan, di rumah, dimanapun, dan itu bukan dari bagian penyidikan, ya, sekali lagi, bukan dari bagian penyidikan, itu diduga dapat dikatakan bentuk sewenang-wenang terhadap privasi seseorang. Ini jelas banget ini. Hukum itu harus ditegakkan oleh siapapun dan rata. Ya. Siapapun sama di mata hukum. Tidak boleh melanggar hukum. Apabila ada dugaan kuat sekalipun, ya, adanya penyitaan terlebih dahulu, adanya pemeriksaan, misalkan terhadap handphone, maka tersangka nih, udah jadi tersangka nih, itu hak-hak privasinya pun harus tetap dilindungi. Seperti email, IP address, nomor SIM card, dan seluruh data yang ada, nomor rekening dan lain-lain itu tetap harus dilindungi. Walaupun orang itu sudah jadi tersangka. Apalagi orang itu baru dicurigai, belum diduga kuat. Ya, belum diduga kuat melakukan tindakan pelanggaran hukum, baru dicurigai, itu tidak boleh. Jelas ya.
Sementara untuk menghormati privasi seseorang itu sebenarnya di dalam pasal 26 Undang-Undang ITE sesungguhnya telah diatur dan dijelaskan perihal kewajiban menghormati dan melindungi hak atas privasi seseorang. Seperti apa sih hak privasi seseorang itu? Hak privasi seseorang itu antara lain adalah hak untuk menikmati kebebasan dalam kehidupan secara pribadi yang bebas dari segala macam gangguan. Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa diawasi. Dan hak untuk dilindungi mengenai akses informasi seseorang tentang kehidupan pribadi dan data pribadinya. Ketentuan pasal 32 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 itu pun memerintahkan telah mengatur perihal perlunya memastikan perlindungan hak privasi seseorang sekalipun dilakukan penggeledahan terhadap orang, tempat, dan rumah bagi orang yang udah jadi tersangka. Di pasal 32 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009. Apabila ada polisi yang melanggar, maka petugas atau polisi tersebut harus meminta maaf dan meminta kesediaan orang tersebut untuk memaafkan. Dan ada dasar hukum lagi di pasal 38 Peraturan Kapolri tersebut mengatur kewajiban anggota Polri untuk menghormati martabat dan privasi seseorang. Sedikitnya ada 12 ketentuan di dalam peraturan tersebut yang menekankan pentingnya hak privasi seseorang di dalam menjalankan tugas kepolisian. Jelas ya? Jadi masyarakat harus mulai cerdas, harus mulai tahu Lantas apabila kita digeledah di jalan, Bang, apa yang harus kami lakukan, Bang? Yang harus kalian lakukan adalah tenang, bahasa yang sopan, diajak dialog. Masyarakat juga nggak boleh arogan, itu nggak boleh. Masyarakat harus jauh lebih punya kebijakan, rendah hati, bicara yang sopan, dan upayakan tidak di tempat gelap atau sendirian, harus ada saksi. Kalau tidak ada bukti yang lain, berarti harus ada saksi. Harus ada kejadian itu harus ada rekaman mungkin baru bisa Lantas kalau memang sudah dibicarakan baik-baik masih ada anggota yang melakukan pelanggaran, tentunya bisa dilaporkan ke Propam. Di Propam itu untuk sanksi disiplin. Pidananya itu bisa dilaporkan setelah adanya sanksi disiplin dari Propam ke SPKT. Di wilayah hukum tempat kejadian perkara tersebut. Sebagaimana pasal 30 Undang-Undang ITE. Oke, keadilan untuk semua orang tanpa pandang bulu, siapapun harus merasakan keadilan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.